Oknum brengsek pada. Anjing pada makan uang masyarakat lo. Makan pajak lo. Kalau bini lu aja beli dari uang masyarakat dari pajak. Tapi lu gak mau urusin masyarakat. Anjing pada lu. Brengsek. Mbak, ya, perkara kita semua kita masalahnya ini susah sekali Mbak, bisa kan itu Mbak? Kita video enggak? Kita sebarkan media enggak? Enggak kan? Sabar kan? Iya sama. Saya masyarakat mau melapor. Ini kali sama penyidik semuanya blokir nomor saya. Bagaimana saya bisa berkomunikasi? Saya mau bicara memberikan surat terbuka ini kepada netizen ya. Coba kalian renungkan ya, kalian introspeksi diri. Kalau kalian menyalahkan Agus yang bersalah karena menggunakan donasi yang menurut kalian tidak sesuai peruntukannya. Kalau peruntukannya untuk obat kok dipakai misalnya untuk bayar utang ya. Sekarang kalian renungkan perbuatan kalian yang mana kalian membuat konten-konten ini yang mohon maaf ya, menurut saya sudah diduga melanggar hukum ya. Undang-undang ITE itu kalian sudah langgar. Bukan hanya pencemaran nama baik dan fitnah yang kalian lakukan, kalian sudah membuat ujaran kebencian atau konten yang berisi kebencian terhadap SARA ya. SARA-nya apa? Antar golongan, yaitu adalah orang yang disabilitas, orang buta ya. Saya kasih tahu pada teman-teman ya. Hal-hal seperti ini, konten-konten seperti itu memberikan dampak yang buruk bukan hanya kepada Agus, tapi juga kepada orang-orang yang nantinya meminta donasi ya, sehingga para donatur, mungkin orang-orang yang tadinya mau memberikan donasi nantinya jadi tidak mau memberikan donasi karena konten-konten tersebut ya. Saya bilang sama teman-teman ya, emangnya layak seperti itu seseorang yang kalau menurut Anda tidak sesuai dengan etika, tapi kalian melanggar hukum, berarti kalian menjadi penjahat yang lebih besar daripada Agus ya. Saya kasih tahu loh, minimal Agus itu tidak melanggar hukum loh ya, tidak melanggar hukum, karena hukumnya adalah kalau Anda memberikan donasi ya, uang itu sepenuhnya menjadi milik dan wewenang si penerima donasi ya. Saya kasih tahu. Dan ini bukan hanya saya yang bicara seperti ini. Kamarudin bicara yang sama, Hotman Paris pun bicara hal yang sama ya. Jadi pengacara-pengacara kondang yang lainnya pun berpendapat yang sama. Pengacara pintar pasti seperti itu ya. Tapi kalau pengacara bodoh dan netizen yang bodoh akan bilang, oh enggak, terserah donaturnya. Nah itu goblok dia ya. Bukan nggak ada sih, mungkin ada, cuman kan Agus, iya, Indonesia sudah buta permanen. Oke. Jadi cuman Agus karena masih ada cahaya, masih ada harapan untuk itu, masih mau berupaya ya, bahkan ya? Agus pikir ya kalau memang udah nggak bisa tanpa operasi pun tutup sendiri. Oke, keberatan. Agus ini seperti boneka. Jadi dia tidak ngurusin bagaimana cara pengobatan matanya, malah ngurusin panggungnya, malah ngurusin orang-orang ketiga yang mendampinginya, malah dibawa ke sana, dibawa ke sini. Yang ada habis waktu. Kapan sembuhnya buat Agus? Nah, tujuan kita ini, donasi ini diadakan untuk menyembuhkan mata Agus. Pak Riki, ini terkait legalitas sudah selesai tadi itu ya, tidak berbadan hukum tapi punya izin begitu ya, walaupun itu harus diklirkan sebenarnya. Nah sekarang terkait dananya, donasinya yang sebelumnya diserahkan ke Mas Agus, tapi kemudian dikembalikan lagi ke yayasan. Ini peruntukannya akan seperti apa? Ini Mas Agus masih mau berobat, uangnya dipegang yayasan, akan diberikan seperti apa prosesnya nantinya? Baik, terima kasih. Jadi saya sebelum ngomong nih, saya perhatikan dulu wajahnya si Agus gitu lah. Tahu nggak maksud tujuan saya itu perhatikan wajah si Agus tuh. Kenapa? Tujuan saya tuh kita ini jangan terlalu berdebat terlalu banyak. Dalam artian memang regulasi-regulasi yang mengikat memang sudah disampaikan bermacam pihak. Yang kita perlukan adalah konstruksi hukum bagaimana terakhir muara daripada pengobatan Agus ini supaya bisa berjalan dengan baik. Ya.
Ya guys, sekarang saatnya kita ngerangkum curhatan Cat Victoria Lim, anak Alvin Lim ketika dihujat netizen. Jadi karena ini video durasinya lama banget, kita rangkumin aja poin-poin yang penting. Yang pertama, si Cat itu jadi ikutan dihujat. Jadi sosial media dia, komentarnya itu penuh dengan hate comment. Jadi setiap dia buka sosial media, dia hapus-hapusin hate comment dan ngeblok-blokin orang. Kalau netizen Cat pengen banget ngeblack-blackin papa kamu, black magic gitu, saking gemesnya. Terus si Cat ditanya, ada dampak nggak gara-gara papanya ini tuh terlalu frontal dan kontroversial gitu ya. Kata si Cat, dulu itu nggak ada, tapi sekarang ada. Mungkin karena banyak buzzernya, kata Cat. Kalau kata Tante Cat, mungkin banyak blazer di Mangga 2 gitu. Jadi barangkali kalian mau ganti seragam, kalian beli blazer gitu loh, sekali-sekali pakai blazer biar fresh gitu, seragamnya ganti gitu. Nah, si Cat ini sering nge-live jualan baju pre-love dia sama temennya gitu. Terus emak-emak ini pada komen, tapping-tapping, gas gitu. Kata si Cat, apaan banget sih gas gitu komentarnya. Nah, kalau menurut Tante Cat itu mungkin saran. Cat disuruh jualan gas LPG loh Cat. Yang gas melon itu atau gas pink itu kan mungkin kritik dan saran aja dari netizen gitu. Jadi jangan negative thinking. Nah, terus kata si Cat ya, netizen yang menghujat dia sama papanya, kalian tuh kayak gak ada gunanya gitu. Nah, netizen itu bukan gak ada gunanya, pengen banget ngeguna-guna papa kamu Cat sebenarnya, Cat gemes sebenarnya gitu. Terus netizen ini katanya kurang kerjaan. Bukan kurang kerjaan, kurang ketenangan sama kedamaian Cat, karena papa kamu menimbulkan huru-hara gitu. Jadi kayak kurang damai aja akhir-akhir ini. Terus ini tuh katanya PR besar buat Komdigi ya. Jadi biar kayak si Cat ini, anak-anak ini tuh nggak dihujat gitu loh di sosial media. Kalau kata Tante, mending Cat aja yang ngerjain PR, kalau usah ikut-ikutan beginian gitu loh. Terus kalau boleh saran ya buat para wartawan, kalau besok-besok kalian mau ngewawancara Alvin Lim dan keluarganya dan timnya itu, cari ruangan yang ada cermin gitu. Jadi wartawannya itu di depan cermin, ngewawancara Alvin Lim, anaknya dan timnya. Jadi mereka ini hadap ke cermin gitu sambil diwawancara. Karena ada beberapa statement yang harusnya itu memantul ke diri mereka sendiri gitu loh. Jadi biar mereka berkaca gitu. Kayak misalnya statementnya si Cat ya, yang bilang bahwa yang suka ngehujat itu ketika dia lihat itu adalah akun emak-emak yang ada foto anaknya gitu loh. Kan dia punya anak, kenapa dia ngehujat gitu loh? Apa nggak mikirin perasaan anaknya lah? Papa kamu kan juga gitu, Cat. Papa kamu kan juga ngehujat Novi gitu. Sedangkan papa kamu, punya anak. Kenapa nggak mikirin perasaan anaknya gitu? Gitu, Cat. Ya udah sih, Cat. Itu aja kritik dan saran dari Tante ya. Tapi kalau nggak mau nerima kritik dan saran ya nggak apa-apa. Barangkali mau nerima pesanan catering kali ya. Ya udahlah, Cat. Thanks. Saya akan datang ke sana, saya akan cari tahu kasus kamu sebelumnya. Kenapa kok bisa stop? Karena informasi yang saya terima, lu punya oknum orang-orang mabes. Lu punya oknum mabes yang membela lu. Ya. Gue mau lihat siapa oknum lu. Gue mau lihat siapa oknum lu di mabes. Ya. Mau dia jenderal sekalipun akan gue copot nanti. Lu lihat aja. Ya. Lu lihat. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Gue udah copot berapa jenderal. Lu lihat. Lu baca Tempo. Ya. Jenderal Kejaksaan bintang 2 copot. Ya. Jenderal Kepolisian bintang 1 udah beberapa yang copot, gue copot-copotin di situ ya. Jadi Novi, ya kan, lu kalau mau berbuat kejahatan, kalau lu ketemu lawannya gue, wah lu suwe. Jadi Novi, ya kecuali lu punya resource keuangan yang tidak terbatas, ya, jangan lu coba-coba lawan gue. Ya, jangan lu coba-coba. Ujung-ujungnya lu hancur, ya. Gua kasih lu contoh, itu Henry Surya. Henry Surya nyolong 107 triliun. Duit lu sama dia seberapa banyak? Ya, lu pikir lu punya cyber army? Lu pikir Henry Surya nggak punya cyber army? Ketika gua serang Indo Surya, cyber army dia lebih gila daripada lu. Ya, lebih banyak. Ya, dan serangan dia tuh lebih intens, bukan cuma lu doang. Lu cuma medsos doang. Ya, yang dimana gua tinggal matiin medsos gua, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Henry Surya beda. Dia kirim ormas, dia kirim oknum polisi, ya. Tiba-tiba gue ada lapor polisi, belum apa-apa, udah naik sidik, baru 1 minggu. Wah hebat, hebat. Itu pun nggak menang lawan gue, bos. Dia keluar, 2 minggu kemudian gue jeblosin lagi ke dalam. Ya gue kasih tahu lu, ya jangan lu coba-coba, ya.
Lu posisi yang salah, lu sekarang nyolong dan ngerampok uangnya Agus, segera lu kembalikan. Segera lu punya etikat baik, ya. Kalau gua udah turun tangan, habis lu. Ya, bukan hanya secara pidana habisnya, secara perdata pun juga akan gua habisin lu. Ya. Aset lu kalau lu punya apa juga akan gua habisin di situ. Ya, untuk mengganti apa yang lu colong dari klien gua. Karena kalau perdata nanti bukan cuma materialnya doang, ada yang namanya